Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM H022019, kelas Pendidikan Matematika 2020B, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mid semester saya terkait mata kuliah Sejarah Matematika. Di sini saya akan membahas tokoh matematika mulai dari Mesir kuno sampai Yunani kuno yang memuat di dalamnya tentang biografi, sumbangsi dalam matematika, penemuan sampai dengan penerapannya dalam pembelajaran matematika sampai saat ini. Tokoh yang pertama yaitu Thales. Biografinya, Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 546 sampai 547 sebelum Masehi. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomi yang tersimpan di Babilonia sejak tahun 747 sebelum Masehi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersamaan dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Sumbangsi dalam matematika. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan sesuatu yang disebut teorema Thales, yang isinya yaitu 1. Sebuah lingkaran terbagi 2 sama besar oleh diameternya. 2. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. 3. Jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. 4. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. 5. Sebuah segitiga berbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudutnya yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Penemuannya di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Penerapannya dalam pembelajaran matematika sampai saat ini yaitu menggunakan geometri dalam memecahkan masalah seperti menghitung ketinggian piramida, menghitung jarak kapal, dan pelajaran geometri ini masih digunakan sampai sekarang. Seperti yang telah dipelajari di semester 3 ini, kita masih belajar tentang geometri. Tokoh yang kedua yaitu Pitagoras. Biografinya, Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, di daerah Ionia. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani, diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, diantaranya ke Mesir. Perjalanan Pitagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru menimba ilmu pada iman-iman di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pitagoras sebagai murid. Namun, pada akhirnya diterima sebagai murid oleh para imam di Taba. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pitagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar astronomi. Pada para imam Phoenicia untuk belajar logistik dan geometri. Pada para magi untuk belajar ritus-ritus mistik, dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra, ia belajar teori perlawanan. Sumbangsi dalam matematika, salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya.
Walaupun fakta di dalam teorema ini banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Penemuannya yaitu 1. Teorema Pythagoras, 2. 5. Bangun ruang, 3. Teori kesebandingan, 4. Teori bumi bulat, dan 5. Gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama yaitu Venus. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran matematika yaitu penggunaan rumus Pythagoras yang sampai saat ini masih digunakan dalam menyelesaikan soal matematika. Misalnya, tentukan diagonal ruang dari balok dengan panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Untuk menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, mau tidak mau kita harus menggunakan rumus Pythagoras, sehingga dihasilkan diagonal bidang sama dengan akar dari 32 tambah 42 sama dengan akar 25. Akar 25 itu ya sama dengan 5 cm. Kemudian diagonal ruang sama dengan akar 52 ditambah 52 sama dengan akar 250 sama dengan kita cabut akar menghasilkan 5 akar 10 cm. Tokoh yang ketiga yaitu Archimedes. Biografinya, Archimedes yang hidup Yunani pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Sebagian sejarawan matematika memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama dengan Newton dan Gauss. Nama Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Ucapannya, "Eureka, aku menemukannya," menjadi terkenal sampai saat ini. Archimedes juga merupakan orang pertama yang mendefinisikan sistem angka yang mengandung mirat atau 10.000. Miramid menunjukkan sesuatu bilangan yang nilainya tak terhingga. Ia juga mendefinisikan berbagai antara keliling lingkaran dan jari-jari lingkaran yang dikenal sebagai pi sebesar 3,14. Sumbangsi dalam matematika, melansir dari Encyclopedia Britannica, hukum ini ditemukan pertama kali oleh ahli matematika asal Yunani, Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes, sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas sebesar-besar zat cair yang dipindahkannya. Penemuan dari Archimedes menemukan formula tentang lingkaran, kerucut, dan kalkulus. Archimedes juga memiliki karya-karya dan penemuan lainnya di bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Penemuan-penemuan tersebut antara lain: 1. Bilangan tak terhingga. Archimedes adalah orang pertama yang menemukan sistem angka yang mengandung myriad atau 10.000, artinya suatu bilangan yang nilainya tak terhingga. 2. Penemuan nilai pi. Dalam bidang matematika, Archimedes dapat mendefinisikan perbandingan antara keliling lingkaran dan jari-jari yang dikenal dengan nilai pi. 3. Penemuan sistem katrol. Sistem katrol pertama kali didemonstrasikan oleh Archimedes dengan menarik sebuah kapal sendirian saja. Dengan bantuan katrol ini, proses pemindahan kapal dan barang saat itu menjadi lebih cepat dan mudah hanya dengan menarik seutas tali. 4. Ulir penak. Ulir penak adalah rancangan model planetarium yang dirancang oleh Archimedes yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan rasi bintang di langit. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran matematika yaitu penggunaan nilai pi. Pada awalnya, pi didefinisikan dengan rumus 22/7 atau 3,14. Karena tidak ada yang mengetahui angka pastinya, formula ini dipakai hingga akhir abad ke-20, hingga kalkulator elektronik akhirnya dapat menemukan hasil pasti untuk pi. Penggunaan nilai pi ini juga dipakai sampai saat ini untuk mengerjakan suatu soal matematika, terutama yang menyangkut lingkaran, bola, dan elips. Tokoh yang keempat yaitu Eudoxus. Biografinya, Eudoxus adalah anak dari Arnes yang lahir di salah satu kota kecil di Asia.
Cnidus yang diperkirakan berada di negara Turki. Kehidupannya dipenuhi dengan pengembaraan dalam menuntut ilmu. Sifat dasar seorang pembosan menjadikan keuntungan tersendiri sehingga dia banyak berpindah dan berguru di tiap daerah yang dia singgahi. Dengan begitu, kemampuannya dan nilai pengetahuan yang dimilikinya menjadi sangat banyak. Eudoxus pernah melakukan perjalanan ke Tarentum. Kota Tarentum ini dikenal berada di negeri Italia. Di kota Tarentum tersebut, Eudoxus menuntut ilmu pada seorang guru yang bernama Archytas. Mengenai Archytas ini diketahui sebagai penganut aliran Pitagoras. Ketertarikan Eudoxus untuk belajar lebih banyak dengan Archytas adalah mengenai masalah penggandaan kubus. Meskipun ini merupakan suatu masalah kuno, namun Eudoxus tertarik untuk mendalaminya. Selain itu, Eudoxus juga mempelajari keilmuan tentang musik dan teori bilangan. Eudoxus tercatat sebagai salah satu murid filsuf Yunani yaitu Plato. Berkat pemikiran Eudoxus, maka untuk mencari luas suatu bentuk geometri bisa menggunakan penjumlahan angka yang sangat kecil dari setiap partisi bangun geometri tersebut. Eudoxus akhirnya menetap di Perseus. Padahal sebelumnya dia sangat berkeinginan untuk belajar di salah satu pusat pendidikan di Athena. Namun keterbatasan dana menjadi masalahnya waktu itu. Sumbangsi dalam matematika. Dalam perjalanan yang dia lakukan ke Mesir dan Yunani, Eudoxus banyak memahami ilmu-ilmu geometri. Metode yang sangat populer ditemukan Eudoxus adalah metode penyusutan. Metode tersebut digunakan untuk menghitung luas suatu bangun geometri. Dalam menggunakan metode ini, suatu bangun geometri ini dibagi menjadi beberapa bentuk yang lebih kecil. Penemuannya yang terkenal yaitu teorema proporsi yang membahas pada buku Elements karya Euclid. Eudoxus juga mendefinisikan tentang perkiraan sebuah bilangan irasional dengan metode perkalian silang. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran matematika yaitu kita ambil contohnya ketika menghitung sebuah bentuk geometris yang tidak beraturan, maka dibuat segi empat kecil yang merupakan bagian dari bangun yang akan dicari luasnya. Selanjutnya, untuk mencari luas bangun yang besar tersebut tinggal menjumlahkan bagian-bagian kecil tersebut. Tokoh yang terakhir yaitu Diophantus. Biografinya, Diophantus sering disebut sebagai bapak aljabar karena biasanya yang besar dalam pengembangan aljabar sinkopasi, yaitu aljabar dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Karya utama dari Diophantus ini adalah Aritmatika yang aslinya terdiri dari 15 buku tetapi hanya 7 buku pertama yang dapat diselamatkan. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diophantus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir, mungkin dari antara tahun 200 dan atau 214 sampai 284 sampai 298. Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diophantus, namun meninggalkan problem tersohor ini pada Palatine, antologi yang ditulis setelah meninggalnya. Dugaan tentang kehidupan Diophantus cukup misterius. Kita hanya dapat menduga lewat dua fakta yang menarik sebelum menarik kesimpulan. Pertama, dia mengutip tulisan Hipsiles yang diketahui hidup sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Kedua, tulisan Diophantus dikutip oleh Theon dari Alexandria. Perkiraan hidup Theon diacu dari gerhana matahari yang terjadi pada 16 Juni tahun 364. Dengan dua fakta ini diperkirakan Diophantus hidup antara tahun 150 sebelum Masehi sampai tahun 364. Para peneliti menyimpulkan bahwa diperkirakan Diophantus hidup sekitar tahun 250. Sumbangsi dalam matematika, Diophantus membuat kemajuan penting dalam notasi matematika, menjadi orang pertama yang diketahui menggunakan notasi aljabar dan simbolisme. Diophantus memperkenalkan simbolisme aljabar yang menggunakan notasi ringkas.
Penemuannya yaitu, aritmatika adalah karya utama Diophantus. Ini didasarkan atas karya-karyanya di aljabar di sejarah Yunani yang paling nyata dan berpengaruh. Diophantus banyak menulis buku, akan tetapi hanya sedikit yang masih ada. Dia melakukan banyak penelitian di aljabar, memecahkan persamaan bilangan bulat. Beberapa persamaan ini menghasilkan kemungkinan jawaban yang lebih dari satu. Persamaan-persamaan ini sekarang disebut Diophantus atau tidak terbatas. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran matematika, diketahui bilangan dengan jumlah 20 dan jumlah kuadratnya 208. Angka tidak diubah menjadi X dan Y, tapi ditulis sebagai 10 ditambah X dan 10 dikurang X dalam notasi modern. Selanjutnya, 10 ditambah X kuadrat ditambah 10 dikurang X kuadrat sama dengan 208, sehingga diperoleh X sama dengan 2, dan bilangan yang tidak diketahui adalah 8 dan 12. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.